Bertemu lagi dengan kakak-kakak kami. Sebelum kita mendengarkan bacaan Injil, mendengarkan khotbah, dan membuat kreativitas, kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan Putramu dan menyertai kami selalu dengan Roh Kudus-Mu. Bantulah kami agar dapat selalu mensyukuri kebaikan-Mu dan mengikuti kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, setelah kita berdoa, yuk kita baca Injil. Injil kali ini Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan firman yang dibacakan oleh Kakak Ocha. Adik-adik, Kakak mau tanya dong, minggu lalu kita memperingati hari raya apa ya? Ada yang ingat? Ya, hari raya Pentakosta, artinya Roh Kudus turun atas para murid Yesus. Kemudian hari Minggu ini kita memperingati hari raya apa ya? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Iya, hari raya Tritunggal Maha Kudus. Pinter. Nah, setelah Roh Kudus tercurah untuk para murid, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada para murid, apa katanya ya? "Kepadaku telah diberikan segala kuasa dari surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, adik-adik, setelah Roh Kudus tercurah atas para murid, Tuhan Yesus mengutus para murid untuk menceritakan kabar gembira kepada setiap orang yang dijumpainya. Adik-adik, kakak mau tanya dong, Allahnya umat Katolik ada berapa sih ya? Ada yang tahu? Ada satu. Kita cuma memiliki satu Allah. Tapi dalam satu Allah itu ada 3 kepribadian. Kepribadian artinya ada 3 sosok, 3 diri di dalamnya. Siapa aja ya? Ada Allah Bapa, kemudian Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu siapa? Allah Bapa adalah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya.
Kemudian Allah Putra adalah Allah yang turun ke bumi, mau menjadi manusia seperti kita untuk mengajak kita kepada jalan kebenaran dan bahkan rela mati di kayu salib. Siapa dia? Ya, Yesus Kristus. Dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang selalu menyertai kita dari awal sampai akhir. Jadi kalau ditanya Allahnya umat Katolik itu ada berapa? Jawabannya ada satu, tapi dalam 3 kepribadian. Semoga adik-adik semua selalu mendalami iman kita dan selalu percaya akan Tuhan dan selalu bangga menjadi umat Katolik. Nah, setelah kita mendengarkan bacaan Injil dari Kakak Ocha, sekarang kakak ingin mengajak adik-adik untuk mencari ayat emas. Apakah adik-adik sudah menemukan? Kakak sudah menemukan ayat emasnya, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, adik-adik cari juga ya, dan jangan lupa dicatat. Bye! Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas sederhana, yaitu membuat salib doa. Bahan dan alatnya ada penggaris, pensil, pulpen, dan gunting. Nah, langkah yang pertama, kita akan menggambar bentuk salibnya terlebih dahulu. Adik-adik siapkan kertas, penggaris, dan pensil untuk menggaris bentuk salibnya. Jika sudah, step yang kedua adalah kita akan menggunting bentuk salibnya menggunakan gunting. Adik-adik jangan lupa, hati-hati ya. Nah, kalau sudah memotong bentuknya, kita akan menuliskan doa di atas kertas salibnya dengan menggunakan pulpen. Untuk doanya, adik-adik bebas menggunakan doa apa saja semau kalian. Nah, jika sudah selesai menulis doanya, adik-adik boleh menambahkan hiasan sebebas dan sekreatif mungkin. Adik-adik juga boleh mewarnai kertasnya dengan menarik. Nah, jadi deh, mudah kan? Salib doa ini boleh ditempel atau dijadikan gantungan sebagai pengingat doa kita. Adik-adik jangan lupa mencoba ya di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan Injil, mendengarkan ayat emas dan membuat kreativitas, saatnya kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, syukur dan terima kasih karena Engkau ada dan hadir untuk keselamatan kami. Bantulah kami agar dapat selalu memuji dan menyembah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.